Katanya kuliah itu. Iya, kamu mau kuliahku yang mana? Kuliahku yang aku diusir sama bapak kos kah? Atau yang aku injak yang aku injak Aduh, aku nggak bisa ketawa-tawa. Aduh, tuh nanti anakku bangun. Assalamualaikum, halo para pendengar muda dimanapun kalian berada. Kembali lagi di obrolan akhir pekan bersama saya Mun. Saya Mas In. Kali ini kita cuman berdua aja ya guys, karena yang lainnya pada sibuk. Padahal ini Sabtu ya kan? Iya, benar sekali tuh. Entah pada kemana ini semuanya ini. Mungkin mereka kan pada sibuk ya. Kalau kita kan free gitu ya waktunya. Karena aku juga kan masih jomblo. Terus Mas In cuman standby di rumah aja ya. Enggak. Bukan itu. Karena nganggur makanya standby terus gitu. Daripada nganggurnya nggak berfaedah, lebih baik kita ngebacot aja kali ya. Untuk merefresh kembali otak-otak ini yang udah mumet di hari produktif atau di hari weekday. Oke? Iya, benar sekali tuh. Jadi akhir pekan itu refreshing gitu sambil ngobrol-ngobrol gitu kan lebih bermanfaat lah. Siapa tahu obrolannya juga berguna gitu ya. Entah nanti berguna atau kagak, yang penting kami ngebacot aja. Iya, benar sekali itu, benar sekali. Kali ini mau bawain apa nih? Kali ini kita akan ngebahas soal ini sih pengalaman pribadi ya, pengalaman ankos gitu ya kan. Ya aku mau sharing-sharing aja gimana pengalaman aku selama aku menjadi anak rantau di kota orang, jauh dari orang tua, jauh dari pengawasan orang tua, pokoknya jauh semuanya. Yang penting kamu tidak jauh di hati aku. Ya. Ntar loh, ini apa merantaunya kemana? Jauhnya tuh kemana? Pokoknya ini tuh sangat jauh di mata, dekat di hati. Asik. Nggak ada sial, nggak ada yang nimpalin nih. Pengalaman apa? Kuliah ya? Pas aku lagi ngerantau di kota orang, jadi aku tuh ngerantau di salah satu kota, ya maksudnya nggak jauh-jauh amat sih dari kota kelahiran aku, yaitu kota Bontang tercinta. Ya nggak jauh-jauh amat. Samarinda. Sebelahnya Bontang ya. Ya tetanggaan aja lah ya. Cuman Samarinda itu memberikan kenangan yang begitu luar biasa selama aku kurang lebih 4 tahun sana itu penuh dengan pengalaman. Cuman ini ada tiga pengalaman yang mau aku share ke para pendengar muda yang ada di sana. So langsung aja nih ya Mas, aku bakal ceritain. Ya gimana? Sebentar lu. Sebelumnya ngambil jurusan apa nih? You know lah, kalau misalnya kamu tahu aku dengan sifatku yang seperti ini, dengan cara gaya bicara aku yang seperti ini, ya you know lah gimana bisa menghasut seseorang. Itu kan salah satu jurusan yang agak diminati banyak perempuan juga ya. Ya soal inilah, untuk membeli suatu barang atau produk atau jasa yang kita tawarkan, apalagi kalau bukan marketing. Applause. Oh iya, marketing ya, tukang promo. Iya, tukang promo gitu loh. Di kampus mana? Aku sekarang ngekos. Aku sekarang ngekos? Aku dulu kampusnya, apalagi kampus tercinta aku itu yang sudah memberikan pengalaman dan tempat atau wadah aku. Kampus mana lagi kalau bukan kampus di daerah Samarinda seberang, yaitu Politeknik Negeri Samarinda. Ntar lo, aku kayaknya pernah dengar iklan kayak gitu loh di radio. Politeknik Samarinda. Aku pernah dengar iklan gitu. Oh, di mana? Politeknik Samarinda. Enggak di radio. Oh ya, secara lah kan terkenal dengan. Iya, kampusnya cukup terkenal ya. Jadi. Jawa. Gimana? Itu kan menjadi seorang maba itu di tahun 2015 ya. Untuk menjadi seorang anak rantau kan kita juga perlu yang namanya ada wadah tempat tinggal. Artinya itu tempat tinggal itu bisa menjadi menjadi wadah kita untuk bisa istirahat dengan tenang. Kalau misalnya lagi mumet di kampus, kita bisa masuk kamar itu atau ngekos itu dengan perasaan yang tenang gitu ya kan. Jadi di tahun 2015 itu aku menjadi mahasiswa baru dan aku ngekos di salah satu perumahan yang ada di Samarinda seberang. Nah, ngekos di tempat kos itu ya super duper ketat pol pokoknya. Bayangkan aja, di dalam kos itu terdiri dari 10 kamar, cewek-cewek ya. 10 atau 11 kamar aku lupa, itu cewek-cewek semua isinya. Ya mungkin niat bapak dan ibu kosnya baik ya, supaya mungkin kita tuh terhindar dari yang namanya ancaman-ancaman kayak misalnya kehilangan motor dan lain sebagainya. Cuman menurut aku tuh too much katanya, kalau Putri Marino bilang tuh too much. Itu tuh bayangkan aja, dalam 10 orang itu yang ada di kosan itu, kita tuh kan cuma dikasih 1 kunci pagar.
Kalau kalau mau pergi berarti ganti-gantian gitu dong kuncinya. Itu persoalannya kenapa terjadi peristiwa-peristiwa yang begitu mendebarkan antara antara aku dan juga bapak kos itu. Oh gitu ya. Itu awal itu jadi itu yang menjadi penyebabnya ya. Permasalahan kunci jadi ya. Kunci sama yang masalah aturannya dia yang terlalu ketat menurut aku, sedangkan aku kan anaknya ya free banget gitu loh. Kapan gue mau pulang ya gue pulang, gue mau di kos ya gue di kos gitu loh. Ada momen tertentu waktu itu aku baru pulang dari kampus dan aku tuh dapat callingan, callingan. Aku kan anaknya organisator banget lah ya, maksudnya suka ikut organisasi gitu. Ditelepon lah aku, misalnya ada kegiatan di salah satu wilayah, di salah satu kota daerah situ. Aku sebut aja kali ya, daerah Sempaja gitu kan waktu itu kegiatannya. Nah sedangkan kampus aku ini di Samarinda seberang. Bayangkan aja Samarinda seberang, jauh yang ngelewatin Sungai Mahakam yang begitu panjang, you know kan? Dan ketika aku mau pulang ke kos, maksudnya dalam artian itu mau prepare pergi ke sana, tapi pagar kos ini itu terkunci rapat banget. Bayangkan itu pagar Mas Indra bukan hanya satu gembok, bukan hanya 2 gembok, tapi sampai berantai-rantai. Gila nggak tuh? Nah, itu jam berapa? Siang jam 1-an pokoknya aku pulang kampus lah itu. Siang-siangan atau agak sore. Iya siang-siangan kalau nggak salah itu. Kenapa sampai dirantai begitu? Kenapa? Ya aku nggak tahu juga kenapa bapak itu punya niatan untuk sampai merantai. Bayangkan itu rantainya itu panjang pol. Jadi kalau misalnya kita buka itu kan dia kan tergulung-gulung tuh ya. Terus kita tuh harus buka kayak muter gitu. Nah jadi tuh kan kayak bunyi-bunyi gitu, nah krek. Belum lagi gemboknya, gembok atas, gembok bawah. Oh my god, ya Allah. Dan ngerinya. Selain itu kamu tahu kan itu kan dia rumahnya berpagar sekelilingan. Nah pagar sekelilingannya itu Mas di atasnya ditempelin yang namanya kaca beling gitu, nah yang tertusuk-tusuk sampai atas. Oh iya biar nggak dipanjatin gitu ya. Dia punya niat baik mungkin ya, yang kayak memperketat keamanan di wilayah kosnya itu. Cuman kita tuh kayak aku tuh ngerasa kayak berada di penjara Mas ini kayak kesel banget gitu loh. Tapi itu kan pengalamannya udah beberapa tahun yang lalu ya. Nah lanjut kembali lagi. Nah sampai di kos itu, sampai depan pagar nih, aku kan nggak pegang kunci itu ya, karena memang kunci pagarnya itu cuma 1 untuk 10 anak kos yang ada di kosan itu. Nah kuncinya itu kan disimpan aja di dalam kos. Nanti kalau misalnya siapa yang datang minta bukain pintu, anak yang di atas itu kudu turun ke bawah untuk bukain kita pagar. Ketika aku datang, itu posisi HP-ku kalau nggak salah lagi nggak ada pulsa atau lagi mati atau apa aku lupa, karena waktu itu kan aku belum pakai Android masih pakai Samsung yang buka tutup warna putih kan. Aku nggak tahu lagi nih mau ngubungi siapa untuk bisa ngebukain aku ini pagar, sementara aku sudah dikejar waktu untuk segera datang ke kegiatan yang ada di Sempaja itu ya kan. Jadi putar otak sudah aku, gimana caranya mau manjat juga banyak beling di atas ini. Terus kalau misalnya teriak karena kosnya itu di lantai 2, terus mau teriakin anak-anak kos itu kan kayak aduh gila aja kalau aku teriak-teriak. Kalau misalnya aku teriak-teriak kan kayak ya gimana ya, maksudnya takutnya ngeganggu aja gitu loh. Ya beberapa menit kemudian setelah aku lama menunggu penantian itu, datang teman aku dan dia akhirnya menghubungi anak-anak kos di atas untuk membuka pintu. Oke. Terbuka sudah pintu itu kan, pintu pagar itu terbuka. Karena aku saking jengkelnya nih ya, aku kayak ngedumel dalam hati sampai kakiku waktu aku naik ke tangga itu hentak-hentakan sampai pak kayak pasukan itu nah yang mau berperang. Ngerinya kayak ini kayak kesel sekali kan, biar semua orang tahu kok kayak lagi jengkel gitu ya. Sudah nih, sampai sudah aku di dalam kamarku, aku tarik napas dan aku bilang sama teman-temanku, siapa nih yang punya kertas sama spidol? Aku bilang kayak gitu kan. Siapa yang punya kertas sama spidol? Terus ditanyain buat apa? Aku bilang, gak apa-apa, minta aja kalau misalnya ada. Oke, aku lagi perlu, aku bilang kayak gitu. Sudah, akhirnya aku dapatlah spidol snowman itu. Gak apa-apa kan sebut merek di sini? Gak ada pajaknya kan? Spidol snowman warna biru atau warna hitam ya, lupa. Dan ada kertas A4 gitu ya kan, A4 atau F4 lupa juga aku, pokoknya kertas polos putih. Akhirnya aku menuliskan segala keluh kesahku dalam kertas itu. Aku bilang
apa ya, aku bilang waktu itu kurang lebih kayak gini, aku nggak suka dengan pelayanan, maksudnya aku tidak suka dengan aturan atau pelayanan yang ada di kos ini. Karena maksudnya aku ini kan punya kesibukan, dan kesibukan kita kan setiap anak kos itu kan berbeda-beda. Yotah kalau misalnya memang mau diketatin kayak gitu, setidaknya bapak kos itu ngasih kita kunci satu-satu, ya nggak sih? Karena kan kita punya jadwal yang berbeda-beda dengan yang lain, jadi nggak mesti Iya. gitu loh waktunya. At least dia ngasih kita kunci satu-satu supaya nggak ribet gitu kan. Pada intinya aku bilang kayak gitu sudah. Aku nggak suka dengan pelayanan yang ada di kos ini. Aku merasa nggak puas sebagai sebagai anak kos. Karena kebetulan itu Mas, kebetulan waktu itu tuh aku di kampus mata kuliahnya soal kepuasan customer. Namanya gue anak marketing ya kan. Kepuasan dan loyalitas customer itu menjadi nomor satu gitu ya kan. Nggak, jadi entar lo ya. Jadi kamu seolah-olah mengisi kayak apa namanya? Kertas saran ya, saran konsumen ya. Ya aku kan konsumennya nih, dia yang memberikan jasa dan kayak pelayanan gitu. Aku sebagai customer tuh protes gitu loh. Aku tuh nggak suka sama yang seperti ini gitu loh. Maksudku gitu. Maksudku aku tuh ngekritik si bapak kos ini karena terlalu over sih kalau menurutku. Ya karena kebetulan di kampus juga jadi seolah-olah ya sok-sok lah aku itu kan. Sudah udah aku tulis tuh panjang lebar di kertas itu, terus dengan sok iye-nya, dengan sok pokoknya sok banget dah aku waktu itu Mas. Aku tulis di bawahnya TTD. Aku tanda tangan Mas, tanda tangan kan, aku tulis nama aku di bawah terang-terangan aja. Nah, terus kamu apain? Kertasnya kamu apain? Aku bawa. Aku setelah tulis kertas itu aku prepare buat ke acara yang tadi aku bilang, kegiatan yang aku bilang di Sempaja itu kan. Nah, aku telah turun ke bawah, aku tempelin kan di situ kayak ada kawat-kawat nyangkut atau paku-paku kalau nggak salah itu. Jadi aku tempelin itu di situ tuh. Aku tempel, aku kayak ya apa pokoknya yang penting dia tertempel sudah gitu kan. Jadi kertas itu tertempel di pagar, kemudian aku pergi. Padahal di situ kondisinya waktu aku nempel si bapak kos ini tuh lagi kayak motong-motong besi gitu loh. Jadi aku tempelin baru aku gaspol pokoknya aku. Dan kamu tahu apa yang terjadi di malam harinya? Gimana? Setelah apa namanya? Kan udah nih, kamu pergi acara kan? Habis itu balik ke kos. Ada drama baru sebelum itu. Ketika mungkin ya setelah aku pergi mungkin dia ngelihat kertas itu kan. Malam harinya kalau nggak salah, bapak kos itu naik ke atas kamar. Ke atas ruangan kita lah yang isinya anak-anak kos itu. Dia bilang, mana sih ini? Katanya kayak gitu kan. Teman-temanku bilang, ya aku nggak ada, kan bermalam, aku nginap di sana Mas, aku nggak pulang, aku pulangnya besok harinya gitu kan. Keesokan harinya nih pagi banget itu, aku balik sudah ke kosku Mas. Aku balik ke kosku dan posisinya di situ bapak kos itu lagi ngantarin sang istrinya berangkat kerja. Jadi mobilnya nggak ada kan, Ya udah, aku naik ke atas ya seperti biasa aja naik ke atas. Terus aku temuin temanku, kenapa tadi malam? Kamu ya kenapa? Kamu nulis apa? Bapakku situ naik gini-gini marah-marah kayaknya dia gara-gara tulisanmu itu katanya kayak gitu. Oh ya udah kayak gitu. Oh ya udah. Setelah itu Iya. Oke. Setelah itu gimana? Suara mobilnya udah masuk ke garasi mobil ya kan. Oke, aku balik ke kamarku, ku kunci tuh kamarku sampai 2 kali. Supaya apa? Supaya nggak dibobol kah? Nah, di dalam kamar itu aku sok-sok aja, sok-sok kayak ngerapiin baju, kayak pokoknya sok-sok bukan lah. Ngerapiin baju, ngelipat baju, gitu-gitu kan. Dan akhirnya bapak kos naik ke atas. Aku udah nebak sih, dia pasti bakal naik ke atas. Akhirnya dia naik beneran, dan dia nanya temanku, mana sih ini? Katanya kan, oke. Langsung ikut di kamarnya, Pak, kayak gitu kan. Akhirnya diketok-ketok sudah ini. Mungkin dia tuh ketok-ketoknya udah nggak biasa Mas. Ketok-ketoknya sudah dengan penuh emosi gitu. sudah kayak mau gedor di mau ngebobol gitu kan. Aku mulai tarik nafas. Pokoknya bisa yuk. Sampai 3 kali dia ngetok baru kebuka. Terus gimana habis itu? Tok sampai 3 kali itu kan. Aku ya kayak pura-pura kayak nggak terjadi sesuatu gitu loh. Aku kayak sok-sok aja masih kayak ya udah kayak biasanya aja.
tidak tahu apa-apa, pura-puranya kayak gitu. Aku buka, sudah kan ini kamar, terus aku bilang sama bapak kos itu, ada apa pak? Ini masih santai, maksudnya masih kayak biasa aja. Iya pak, ada Hmm. apa pak? Aku bilang kayak gitu kan. Terus bapak kosnya itu megang kertas yang aku tulis, aku tempelkan di pagar. Dia tuh Ah. aku kan, terus dia bilang begini, ini maksudmu apa? Kalau Ah. misalnya suka ngekos di sini, ya udah, kamu pindah, kamu pergi dari kos ini. Dengan nada yang begitu lantang dia ngomong kayak gitu kan. Terus aku tuh kayak naik pitam juga jadinya. Aku kayak emosi juga kan. Langsung aku bilang kayak gini, ya udah, aku nggak suka dengan pelayanan yang ada di kos ini. Makanya aku nulis itu. Ya udah, kalau misalnya aku diusir, ya udah, aku pergi. Aku ngomong kayak gitu tanpa pokoknya Kayak anu aja ya, kayak apa namanya, loss aja, kayak keluar aja oh, gitu ya. kalaupun memang terjadi sesuatu, aku ya gini lah. Pokoknya aku memang menyampaikan, ya aku nulis itu karena memang aku nggak puas dengan pelayanan yang ada di sini. Aku nggak suka, aku bilang aku nggak suka. Makanya aku tulis itu. Kalau misalnya bapak kos mau ngusir aku, ya udah, aku cari kos. Aku cari kos baru, aku bilang kayak gitu. Aku cari kos baru. Sudah, langsung dia bilang, ya udah, pergi sekarang, katanya gitu kan. Ya udah, pergi sekarang, kayak gitu. Oh, ya, terus aku bilang waktu dia bilang kayak gitu kan, ya udah oke, aku bilang gitu. Ya udah oke. Gitu, itu pas banget aku lagi ngerapin baju juga gitu loh. Jadi momennya memang pas banget gitu. Langsung dari situ aku rapikan baju-bajuku pokoknya. Dia turun ke bawah kan, dia ngambil dia ngasih kembali duit gitu loh. Tapi setengahnya doang. Aku lupa berapa. 200 ya lumayan lah ya buat satu isi bensin. Sudah kan, akhirnya aku ngepacking. Bayangkan mas, itu tuh bulan puasa, anjir. Itu kayak, ya anjir aku berdosa banget nih. Tapi ya sudah lah ya. Yang penting luapan kekecewaanku, luapan emosiku udah kusalurkan lah. Terserah nanti mau gimana responnya, ya gitu responnya, aku diusir. Itu yang terjadi ya. Itu Akibat dari apa namanya ya, menyuarakan sebuah protes gitu loh. ya entah itu apa caraku memprotes mungkin dianggap salah di mata dia, ya aku nggak paham. Tapi ya itu salah satu caraku gitu loh. Iya Ya, sih, benar-benar. Mungkin apa ya? Mungkin Bapak itu juga punya pemikiran yang lain sih. Kalau misalnya mau protes, mungkin ngomong langsung, tidak perlu pakai itu mungkin ya. ya tergantung udah karena udah kesel banget, jadi kayak ya udah, ya otak ini sudah mikirnya kayak gitu, ya udah kayak gitu aja dah, entah Iya, nanti hasilnya gimana, ya udah hasilnya aku iya, diusir. iya, hasil dari kreativitasmu itu diusir gitu loh kamu jadinya. Aku udah packing nih kan, sudah packing, aku bawa barang-barangku turun, koper segala apa segala itu, hanger, ember dan lain sebagainya kan, ku tenteng sudah ke bawah. Terus setelah itu Ntar lu, apa hanger ember iya dan pokoknya segala. ember apa segala koper, rak-rak sepatu-sepatuku, itu kan udah aku packing, ku masukin dalam kardus, ada yang embernya telanjang aja, ku bawa aja. Waktu aku turunin barang itu ya bapak kos itu ngeliatin aja, ya udah aku bodo amat aja waktu diliatin. Ya udah sih aku kayak waktu itu kayak nggak ada ngerasa menyesal sih sebenarnya, jujur li ya. Aku nggak ada ngerasa kayak nyesel. Jadi kan kamu turun nih, kamu turun dengan santainya bawa semua barang itu gitu. Terus Bayang, kamu kemana tuh? ini aku gotong barang-barang itu pakai motorku yang sangat kucintai dan kusayangin itu, yang selalu dia selalu menemaniku pokoknya. Aku pertama itu bawa ini dulu mas. Aku bawa apa ember sama hanger dan perintilan-perintilan yang kecil-kecil itu kan. Aku bingung, duh kemana sudah aku ini kan, ku bilang, oh ya udah, aku punya teman lah, ada teman deketku kan di salah satu perumahan juga, dia ngekos di sana. Nah waktu aku ke kosnya ini, perjalanan ke kosnya kan aku bawa tentengan itu, sampai di depan kosnya, kebetulan banget dia lagi turun tangga mau ke kegiatan di kampus. Nah waktu dia turun tangga, aku ketemu tuh di depan pagarnya. Aku bilang, ganti bajumu, bantu aku. Terus dia bilang, hah mau ngapain? Angkat-angkat barangku. Loh kenapa? Aku diusir, aku bilang gitu, aku diusir. Dia tuh nggak percaya, mas. Hah masa iya? Botek lagi ini, beneran? Kamu udah lihat kah aku ini bawa hanger, bawa ember? Anjir, iya kamu diusir beneran? Iya cuy, makanya sini dah, kamu bantu aku angkat-angkat barangku. Ya, kalau koper yang besar itu, pokoknya barang-barangku itu ku bawa, ku tenteng pakai motor bolak-balik berapa kali ya? Kali apa 2 kali ya aku tuh sama temanku itu. Ya Allah, ngakak aja kami sepanjang jalan tuh ku ceritain dia. Akhirnya semua barang-barangku ku titipkan di kosnya dia. Terus aku udah kasih peringatan sama si temanku ini, kamu jangan pulang kampung sebelum aku dapat kos baru. Kan kamu pindahin barang nih ke tempatnya, dasar kamu nyusahin memang ya. Ya mau Numpang. per daripada kantar ya kan, lebih baik aku numpang. Bayar Jadi lagi jadi tidur di situ. Berarti kamu patungan juga bayaran kosnya. kagak.
Kurang ajar. Sudah numpang nih. Gak lama, itu kurang lebih 3 hari apa seminggu kali ya. Nggak tahu, lupa aku. Pokoknya dia nemenin aku cari kos dulu, baru dia boleh pulang. Akhirnya aku setelah barang-barangku semua sudah nggak ada lagi di kos itu kan, aku pindahin ke kamar kos temanku itu. Akhirnya keesokan harinya itu kami carilah kos, cari di mana ya, yang dekat, yang enak, yang bagus lah, yang murah juga kalau bisa. Itu kan akhirnya dapatlah kos di salah satu gang. Udah akhirnya dapat di situ, udah aku pindahin barangku dan temanku. Setelah itu kehidupan baru lagi dimulai gitu ya. Kehidupan baru dimulai dan ternyata kos itu terbilang kecil ya, tapi ya bisa lah muat untuk aku yang seorangan saja. Ya emang siapa yang mau nemenin coba? Jadi kosnya lebih murah nih karena kecil gitu ya. Dibilang murah juga enggak ya, sama aja sama yang sebelumnya. Ya, cuman dia nyediain fasilitas sih. Jadi aku cuman bawa barang aja. Cuman di sana aku tuh enggak lama sih, Mas. Paling setahunan aja aku. Awalnya kan aku di perumahan itu yang tempat aku diusir tuh. Terus aku pindah ke Jalan Samratulangi itu, Gang Gotong Royong itu. Kurang lebih setahunan aja kalau nggak salah. Aku pindah lagi ke salah satu kos di depan kampusku. Setelah itu karena mau skripsian, jadi aku sama teman-temanku itu kita ngontrak rumah dan kontrak rumahnya itu kembali lagi ke perumahan yang awal itu yang tempat aku diusir. Jadi aku kayak aku kembali ke masa laluku. Aduh. Cuman yang dikontrak yang bermasalah lagi tuh bukan aku, temanku bermasalah sama tetangga. Kenapa tuh? Ya biasa lah ya. Jadi kan ada yang parkir tuh di depan kontrakan kami. Nah, ini aku cuma diceritain ya karena aku nggak terlibat di dalamnya karena aku posisinya di situ lagi di kampus, lagi ada kegiatan. Ada motor mungkin parkirnya nggak bagus gitu, nah jadi ngehalangi jalan ya kan. Jadi waktu itu ada mobil mau lewat, warga situ juga, tapi mungkin kayak menghalangi gitu kan. Akhirnya ibu-ibu tuh kayak ngelakson gitu loh. Klaksonnya tuh kayak orang yang nggak sabaran. Mungkin aku nggak tahu dia terburu-buru atau gimana. Pokoknya dia ngelakson terus sampai akhirnya salah satu penghuni kontrakanku itu keluar, ditanya, "Kenapa, Bu?" Terus tuh dibilang sama ibunya. Ibunya tuh juga langsung kayak emosi gitu loh dia. Dia tuh ngasih taunya kayak marah-marah. Padahal kan temanku ini kan nggak tahu apa-apa ya, karena itu bukan motornya juga, tapi itu motor penghuni kosan yang di atas. Jadi kontrakanku ini kan tingkat, ada juga penghuni yang di atas. Si ibu-ibu itu langsung marah. Ini motor siapa? Pindahin sekarang, aku mau lewat. Kurang lebih banget. Biasanya kayak gitu. Sabar Bu, itu bukan motor saya. Nanti saya coba kasih tahu dulu. Terus akhirnya dia masuk ke dalam, nanyain warga kontrakan itu motor siapa. Ternyata nggak ada yang punya motor itu. Ternyata itu anak-anak atas, dan anak atas itu nggak ini loh, nggak peka gitu kan. Kalau ternyata itu motor mereka. Akhirnya dia marah-marah. Setelah itu dia lewat. Temenku ini 2 orang kan. Ada salah satu orang itu langsung kayak neriakin ibu itu, "Woi, baru punya mobil udah kayak gitu-gitu loh bahasanya, sombong amat," kayak gitu-gitu loh. Iya. Apa namanya, ngece gitu ya. Mungkin suara temanku ini lantang dan akhirnya itu didengar sama ibu itu. Dan akhirnya ibu balik datangi kontrakan rumahku. Dan dia menyadari oknum itu, dua temanku ini mungkin ibunya merasa terhina kali ya dengan kata-katanya dia. Ya udah, akhirnya aku ditunjuk-tunjuk, "Maksud kamu apa gini?" Terus temanku yang bilang, "Ya kalau negur tuh nggak gitu juga kali Bu, nggak usah teriak-teriak, kita juga punya telinga, kita juga dengar, toh itu juga bukan motor kita," gitu kan. "Kamu pokoknya kamu sama orang tua tuh nggak sopan, kamu kuliah di mana nanti saya kasih tahu sama dosen-dosen supaya kamu nggak lulus," kayak gitu-gitu. Ngerinya. Kayak aku tuh dengar ceritanya tuh, hah, dia siapa? Istri dosen, istri rektorat apa? Ya, tapi ibu itu terkenal emang dia tuh kaya ya, emang berada. Cuman kalau dengar tetangga ya memang orangnya kayak gitu. Ya agak sedikit sombong ya saya, tapi ya nggak tahu juga sih sebenarnya. Akhirnya katanya kontrakanku itu dipenuhi sama warga-warga dan datanglah Pak RT kalau tidak salah itu ya. Untuk menenteramkan suasana yang mencekam itu. Pokoknya ya udah diajak damai dan lain sebagainya. Tapi aku nggak tahu temanku berdamai dengan benar atau cuma sekedar formalitas itu. Ibu kontrakan tuh juga bilang, "Udah nggak usah ditanggepin, memang kayak gitu orangnya." Oh ya udah, kita ya udah. Oh ya udah, temanku ya bilang, "Oh ya udah." Itu udah sih. Akhirnya udah. Ya begitulah. Cerita anak kos ya. Ya. Anak kos yang merantau ya jauh dari keluarga tuh pasti nggak ada yang tahu tuh tentang cerita itu mungkin.
Jadi Dalam jadi apa namanya? Jadi hal konyol tersendiri kali ya pas pas kuliah gitu kan. Itu pas bulan puasa lagi yang kamu di ini ya, apa namanya? bulan Diusir itu gila sih. gue bilang, ini puasaku batal nggak ya? Ya bodo amat lah, aku tetap puasa aja, entah diterima atau kagak, ya udah urusan Ya, Tuhan. urusan belakang ya. Itu cobaan itu gila. Puasa-puasa dapat cobaan dong. Cobaan Bisa. dari bapak kos. Dan Mas In, yang paling kocak adalah, kamu tahu nggak nama istrinya siapa? Siapa? Nama istrinya itu sama kayak nama aku.